Bapa Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, Engkau perbolehkan kami sekali lagi di dalam kehidupan kami ini datang beribadah kepadamu. Kami yakin dan percaya ini adalah hal yang tepat yang kami lakukan. Kami juga percaya bahwa Tuhan berkenan atas ibadah kami. Kami mengucap syukur Engkau perbolehkan kami datang dari rumah kami masing-masing sampai di gerejamu ini Bapa. Kami percaya bahwa ini adalah bentuk perlindungan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sekarang tiba saatnya Bapa, kami memberikan seluruh kehidupan kami hanya untuk meninggikan nama-Mu, hanya untuk memuliakan nama-Mu, hanya untuk mengakui bahwa Engkau Tuhan yang bertahta atas setiap kehidupan kami. Bahkan kami menyiapkan tanah, hati, kehidupan kami untuk Engkau taburi dengan benih firman Tuhan Bapa. Kami percaya firman-Mu itulah yang memberikan kekuatan kepada kami, memberikan penghiburan, memberikan sukacita untuk setiap rekan-rekan saudara kami yang melayani, terkhusus buat Bapak Pendeta Matius Wibowo. Berkat-Mu melimpah, pengurapan-Mu melimpah Bapak, sehingga teman-teman kami ini senantiasa melayani dengan berkenan di hadapan Tuhan. Sukacita Bapak, kami mau beribadah bersama di sore hari ini. Haleluya. Dan sama-sama kita katakan amin, amin. Dan silakan duduk Bapak Ibu. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya, Ibu sukacita lambaikan tangannya, luar biasa. Puji Tuhan, kita mau masuk lebih dalam lagi dalam penyembahan kita kepada Tuhan Yesus. Karena yang mau kami bawa Tuhan adalah penyembahan kami Yesus, yang kami mau persembahkan Tuhan, semuanya dari dalam hidup kami Yesus. Kiranya Tuhan, Engkau yang menyucikan dan menguduskan setiap kami saat ini Tuhan, karena kami sungguh rindu untuk masuk dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus membawa persembahan kami ya Tuhan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Kami mau nyatakan, ku ingin Engkau berlalu
juga, silakan maju ke depan adik-adik. Wow. Mereka juga mau memuji Tuhan Pak di luar. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Baik, kita akan berdoa buat anak-anak kita. Mari kita angkat tangan kita. In the name of Jesus. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat mereka. Mereka adalah anugerah terindah bagi kami. Yes, yes. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa masa depan mereka aman bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa mereka akan tumbuh dewasa menjadi anak-anak, menjadi orang-orang yang cinta Tuhan lebih dari apa-apa. Terjadi. Orang-orang yang akan memenangkan generasi mereka bagi nama Tuhan. Terjadi. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah hari ini Tuhan, dalam sekolah minggu mereka ada firman Tuhan yang ditaburkan dan akan bertumbuh, berbuah dan akan berbuah banyak Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, biarlah Tuhan hadirat Tuhan nyata dalam sekolah minggu mereka. Yes. Berkati juga Kak Dwi yang akan mengajar Tuhan, biarlah Yes. hikmat-Mu menyertai Tuhan Yesus. Terjadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus ucap syukur. Haleluya. Amin. Berkati. Mari semuanya bangkit berdiri yang ada di sini. Kita berikan sorak-sorai lagi kepada Tuhan kita. Amin. Kita mau mengasihi buat Tuhan ya, karena sukacita kita datangnya dari Tuhan kita. Amin. Kita mau bersama-sama. Amin. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, yes. Aku sukacitamu melimpah dalamku. Mengalir
karena Engkaulah pembela kami, Yesus. Engkau penyelamat kami, sehingga kami patut bersuka cita, Tuhan, pada hari itu, Yesus. Kami begitu bersyukur, Tuhan. Kami mau memberikan hati kami, Tuhan. Kami mau memberikan hidup kami, Tuhan, untuk Kau bentuk lebih lagi, Yesus. Biarkan kami, Tuhan, memiliki hati yang lembut, Tuhan. Karena kami siap, Tuhan, untuk Kau ampuni dengan firman. Terima kasih, Yesus. Savior of my soul, I confide in you to all my darkest moment. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you to soften my tears. Thank you, Lord. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light is my tears. It leads me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you, my Jesus, my Jesus. You're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to give my life in offering. Take me higher, glory deeper. I give all to you. Mari bersama-sama kita Savior of my soul, I confide in you to all my darkness home. In you I find my peace, in you I find my peace. My comfort when I'm weak, I trust in you to joy and praise. Faithful, you're my God. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light feeds my tears. It fills me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. Mari sama-sama kita katakan, yes, Lord, you're Lord.
istimewa ruangan setiap hati kami ini Tuhan. Penuhi dengan roh-Mu saja Tuhan. Kami perlu urapan-Mu Tuhan. Setiap kami Kau jamah Tuhan. Perkenanan-Mu boleh terjadi Tuhan. Terlebih hamba-Mu dengan urapan yang dari Engkau Tuhan. Setiap kata, setiap kalimat yang keluar dari mulut hamba-Mu biar perkenanan-Mu saja Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau yang terbesar untuk kami Tuhan. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi-Mu saja Tuhan. Thank you Lord. Terima kasih Bapa. Berfirman untuk kami siap Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami, Kau Allah kami yang hidup. Yang siap menyambut firman sama-sama kita katakan. Sama-sama kita katakan. Wow. Tepuk tangannya diperpanjang sebentar yuk untuk Ibu Gembala ya. Ayo. Thank you. Ini yang paling penting adalah Tuhan kok. Yang setuju katakan amin. 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 Wow, silakan duduk ya, saya lupa dulu. Oke, thank you. Saya baru pertama kali boleh ada di LPP sini, tapi saya kenal Bapak Gembala dan Ibu Idri sudah 15 tahun yang lalu lebih. Saya sering melayani waktu masih di Lipo maupun di Stockwell atau mungkin di Kuningan. Saya sudah 8 tahun tidak ketemu Bu Indri, kabul. Saya pikir besok untuk datang nggak bisa katanya. Tadi saya kontak beliau, tapi saya percaya bahwa apapun terjadi dia dahsyat. Amin. Undang-undangnya sama, mungkin belum kenal semua. Kalau nggak ada amin semua, waktu saya tambah 5 menit. Amin. Amin. Nanti yang di Kejayaan ditelepon suruh nunggu saya. Ya baik, amin. Amin. Haleluya. Nama saya Matius Wibowo. Dan sekali lagi pekerjaan utama saya 23 tahun lebih Tuhan izinkan saya melayani antar gereja, antar sinode. Saya tidak memiliki gereja, tapi saya support gereja-gereja. Saya wakil Bapak Gembala saya yang pelayanan di Magelang. Saya wakil ketua sinode, tapi sinode kecil. Tapi saya percaya itu nggak penting. Yang paling penting saya mau dekat dengan Tuhan. Amin. Ayo dong, saya khotbah dari belakang boleh? Yang belakang belum amin tuh Pak. Oke, Tuhan kita baik untuk kita semua. Yang setuju katakan amin. Amin. Hari ini, bulan ini tema yang dengan Bapak Gembala jadi murid yang terus bertumbuh menjadi seperti guru. Amin. Asing amin cuma si jidok bertumbuh. Sama-sama dengan saya kata yuk bertumbuh. Bertumbuh. Mau bertumbuh? Amin. Mau jadi seperti Yesus? Amin. Tapi kalau di dalam keadaan seperti ini, apa ya sanggup ya? Hari-hari ini nggak gampang loh. Jujur, ini saya lihat banyak anak-anak muda nih. Ada yang dari Kalimantan. Wah, menantu saya orang Sintang. Yes, benar. Ada yang dari Sumatera. Horas. Minggu depan saya pelayanan di Medan, di GBI Rumah Persembahan. Tapi saya percaya dengan hari ini, Medan itu keren loh. Yang setuju katakan amin. Amin. Di Jogja putus. Iya, di sana lampu pengatur lalu lintas, di sini pengatur lalu lintas hanya 3 warnanya, bener? Hijau, kuning, merah, putus. Pas saya pelayanan di Jawa, ini pengalaman pertama di Medan saya. Waktu beberapa puluh tahun yang lalu saya dijemput drivernya Pak Bambang. Dijemput dari airport. Sampai di perempatan lampu merah, lampunya nyala, kedip dari hijau, kuning, kedip mau merah. Begitu hijau dari dalam, saya lihat kuning, cedip, merah, tip. Saya pikir oleh drivernya kan akan direm gitu. Enggak, malah ditambah gas. Wush, saya bilang, Pak, merah Pak. Supirnya dengan tenang jawab gini, tenang saja Pak Pendeta. Itu masih merah muda. Belum merah kali katanya. Di sana berarti lampu pengaturnya ada hijau, kuning, merah muda, merah kali. Tapi apa terjadi? Medan juga Indonesia. Medan penuh kemuliaan. Minggu depan saya akan ke Medan, mau ikut? Oke, Tuhan kita baik. Yang setuju katakan amin. Amin. Kalau hari-hari ini untuk bertumbuh seperti engkau guru, apa enggak berat? Apalagi kalau situasi yang benar-benar lagi nggak nyaman loh. Ayo kalau PPT saya siapkan.
Loh kok sudah jalan? Yes. Tadi pagi kalau yang tidak mengikut ibadah di Gejayan, boleh diulang dengan bagaimana kesaksian saya ketika Juni tahun 2023 saya divonis kanker. Seluruh pelayanan saya stop hampir 7 bulan. Karena saya divonis kanker yang tidak main-main. Tadi pagi sekali lagi yang tidak ikut di Gejayan tadi pagi ada live streamingnya, kalau ada YouTube-nya ya, YouTube-nya ada ya, boleh diikuti. Tapi jujur ya, masih ada jalan terang, masih ada aku mau bertumbuh kalau situasi seperti ini. Untuk jalan aja saya nggak kuat loh. Ini di Soekarno-Hatta saya untuk mau ke Singapura itu nggak kuat. Saya harus diderek kursi roda. Cancer saya sebesar 13-12 cm yang ada di dalam perut, limfoma kelenjar, getah bening. Gak gampang. Tapi saya sebentar kalau jemaat tegang semua saya ikut tegang. Ini nggak nyaman loh kalau begini temanya lagi harus bertumbuh seperti guru. Gimana? Di depan aja aku nggak ngerti ketika itu 2 tahun yang lalu saya nggak tahu apa yang akan terjadi hari ini. Saya nggak ngerti loh. Jujur, waktu itu saya benar-benar drop. Waktu itu saya benar-benar nggak ngerti apa yang akan terjadi di depan. Hari ini pun sebetulnya sama kok. Yang setuju katakan amin. Amin. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi? Bahkan kita nanti keluar dari ruangan ini nggak ngerti loh apa yang akan terjadi. Saya percaya hari ini kita mau belajar sesuatu yang sangat simpel. Kita nggak pernah tahu jalan di depan kita. Ketika 2 tahun yang lalu saya terpuruk, ketika 2 tahun yang lalu saya di rumah sakit Singapura, saya disuntik, cancer saya disuntik, terus kemo kepala saya sampai botak gundul. Nggak nyaman. Dan saya nggak ngerti masih adakah harapan, masih adakah aku untuk maju, masih bisakah aku bertumbuh menjadi pelayanmu. Acap kali seperti itu pertanyaan. Jadi kita sendiri nggak pernah tahu jalan hidup bangsa. Tapi kita mau belajar yuk. Dan saya percaya kok nggak ada yang tahu. Tapi pertanyaan saya, kita sudah diberi usia berapa tahun kita ada di tempat ini. Saya diberi Tuhan berikan kesempatan saya 60 tahun lebih, bahkan 20 tahun lebih saya melayani Tuhan. Kalau, jadi pertanyaan saya sekarang untuk koreksi kita, jikalau, ini jikalau, jangan tegang dulu. Jika Tuhan hanya memberikan kesempatan kepada kita hanya waktu 24 jam lagi untuk hidup, apa yang mau engkau lakukan? Coba. Apa yang mau kita kerjakan? Sudahkah engkau siap untuk bertumbuh? Jujur. Tema yang luar biasa. Kemanapun saya bisa masuk. Amin. Yes, Bapak Gembala dan Pak Tim ketika saya ketemu dia tuh 2 kali selalu di pesawat. Di pesawat dan main di kereta karena pandemi krisis, naik kereta saja. Saya ketemu 15 tahun yang lalu naik pesawat, bisa bareng-bareng satu sebelahan. Itu awal mula saya kenal dengan Gembala. Yes. Kemarin bulan lalu kok ya satu kereta dia kehilangan nomor handphone saya. Hebat kok setelah 7 tahun nggak ketemu loh itu. Haleluya. Tapi saya percaya dengan kalaupun hari ini adalah hari terakhir kita boleh ada, jujur, apa yang sudah pernah kita lakukan? Ayo. Jadi tema bulan ini keren loh. Siap mau jadi bertumbuh? Amin. Ini gereja ini baru mulai dibentuk, pelayanan ini baru mulai ada loh. Bahkan untuk melanjutkan yang di Kimaya itu ora cukup evolusi. Jujur, sorry saya harus ngomong apa aja. Ini yang terjadi. Bisa bertumbuh hanya seorang beliau, Pak Presiden kita Prabowo. Enggak bisa loh. Ayo, kalau kita hari ini masih diberi kesempatan maju untuk Tuhan. Jangan amin cuma 3 lagi. Maju untuk Tuhan. Amin. 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 Konteks Gejayan, waktunya mundur. Muji terus.
Amin. Hari ini, ketika saat itu saya nggak ngerti di depan apa yang terjadi. Saya teringat saat Yosua, firman Tuhan mengatakan, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah engkau Musa, yang hanya pegawainya, yang nggak ada hubungan dengan Musa, bawa bangsa ke tanah perjanjian. Saya percaya saat itu Musa juga bingung bagaimana saya mau melangkah, Tuhan. Aku nggak ngerti. Suaraku kekencangan nggak ini? Biarin, yes. Hari ini simpel ya. Pagi tadi dan ini berbeda. Tapi saya percaya kalau tadi pagi saya kesaksian seperti ini dan Tuhan buat mukjizat luar biasa. 6 bulan cancer stadium 4 Tuhan pulihkan. Amin. Tapi waktu terbaring ini nggak ngerti loh, Tuhan apa sih rencanamu? Yuk sama dengan Yosua saat itu. Saya percaya Yosua bingung. Sehingga firman Tuhan mengatakan ketika dalam bimbang, firman Tuhan mengatakan hanya kuatkan, teguhkan kepada Yosua yang sedang panik, yang sedang gak ngerti ke depan seperti apa. Yuk kita mau belajar. Nah, lalu yuk jalan di depan yang kita mungkin gak ngerti, tetapi Tuhan selalu memerintahkan terus bertumbuh, maju ke depan. Amin. 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 Satu ayat sederhana. Saya bacakan dulu yuk. Di dalam Yosua 3 ayat 4. Hanya antara kamu dan tabut itu, saya nggak ada waktu untuk menjelaskan sedemikian pentingnya arti tabut Tuhan. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak-jarak. Ini betul-betul sakral, itu betul-betul luar biasa. Saya nggak ada waktu untuk jelaskan yang ini, tapi next time undang lagi, Pak. Ya saya. Jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya, janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab, sama-sama dengan saya yang merah ini, baca bersama yuk, 2, 3. Jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Seperti awal pembukaan tadi, kita nggak pernah tahu kok, belum pernah kita lalui kok. Yosua juga sama saat itu. Tapi kita mau belajar yang sangat simpel sekali. Ada sesuatu yang istimewa. Mari kita lalui. Mari kita maju. Saya rindu gereja ini bertumbuh. Amin. Tahun depan kalau saya diundang lagi, pindah ke mall yang gede. Amin. Loh, apa yang saya harus berikan tepuk tangan dong. Amin. Ayo mari kita lalui dengan apa? Tarik mundur satu aja sebelumnya. Saya diberkati. Ini gambar apa? Tabut Tuhan. Saya nggak ada kesempatan untuk menjabarkan dengan detail, biar nanti profesornya aja yang menjabarkan. Tapi sama pasti deh. Kayak lagi saya katakan, yuk untuk melangkah ke depan, untuk melalui jalan di depan yang kita belum pernah lihat. Ini katanya segera. Sama-sama dengan saya katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan, tabut perjanjian Tuhan. Tabut perjanjian Tuhan. Tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam, yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Simpel. Apa artinya? Kapan untuk segera kita melangkah, padahal kita nggak ngerti jalan di depan? Perintahnya jangan berlambat-lambatan lagi ketika engkau sudah melihat tabut perjanjian Tuhan. Artinya, kita lihat di tabut perjanjian Tuhan ini, lihat, selalu digambarkan ada 2 kerubim, ada 2 malaikat, ada sinarnya yang selalu terus. Inilah yang diartikan di dalam tabut perjanjian, tidak pernah bisa dilepaskan dari hadirat Tuhan. Yes. Yang yes cuma satu, yang lainnya masih tidur. Sama-sama dengan saya, yuk hadirat Tuhan. Nanti yang pertama, bertindak setelah ada hadirat Tuhan. Gak ada yang biarin shopping sendiri.
melangkah setelah ada hadirat Tuhan. Yes. Dari tadi kemana? Amin. Amin. Hari ini sangat simpel kok. Berarti yang pertama kita mau belajar tabut perjanjian di daerah hadirat Tuhan. Ayo masuk lebih dalam hadirat. Jujur, saya kalau di Medan, Anda tahu sendiri yang orang Medan, rumah persembahan ini sekali ibadah sekitar 4.000 orang. Tapi saya nggak pernah terpengaruh dengan jumlah kok. Saya bahkan mengatakan tadi ke Pak Prabowo, lo 5 aja saya layani kok. Amin. Amin. Tapi saya rasakan tadi ketika saya jalan ke belakang, saya rasakan biar hadirat Tuhan ada di gereja ini. Haleluya. Miracle service di tempat ini. GBI Sudirman akan terus dengan hadirat Tuhan. Ini yang jauh lebih penting dari segalanya. Yang setuju katakan amin. Amin. Ketika Musa juga mengajarkan guru dari Yosua pernah berkata sesuatu yang luar biasa dan istimewa di dalam Keluaran 33 ayat 15. Sebelumnya seperti ini. Ketika Tuhan mengatakan kepada Musa, Musa tetap bawa itu rakyatmu keluar ke tanah perjanjian itu. Aku hanya kirim malaikat untuk ada di depan. Tapi aku sekali-kali gak akan ikut. Karena bangsa yang kau pimpin ini terkeras. Ada yang tegak tengkok di sini. Nah, saya juga. Ada jawaban Musa yang luar biasa di Keluaran 33 ayat 15. Saya bacakan aja. Dan pasti benar, saya nggak mungkin main-main. Ketika dikatakan, aku nggak akan jalan bersama engkau, aku hanya kirimkan malaikat aja. Kau bawa rakyat itu ke tanah perjanjian. Musa menjawab di dalam Keluaran 33 ayat 15. Sekali-kali Tuhan. Ini luar biasa. Jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami untuk melangkah. Ini dipegang rupanya oleh Yosua. Hari ini jangan pernah melangkah kalau belum ada hadirat Tuhan. Amin. Yang sebelah kanan belum amin. Jangan pernah melangkah kalau belum ada hadirat Tuhan. Amin. Yang setuju katakan yes. Yes. Masa depan masih panjang. Tapi melangkah ketika engkau sudah dapatkan yang namanya hadirat Tuhan. Ketika engkau Tuhan hadir di dalam rumah tanggamu, ketika Tuhan hadir di dalam usahamu, ketika Tuhan hadir dimanapun kau berada, saat itulah segera engkau bertindak. Amin. 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 Saya di tekstil, suatu perusahaan yang saat ini paling kena dampak dari pandemi. Benar. Pabrik saya yang di Jawa Barat saya jual. Sudah selesai. Pak Agung tahu? Enggak selesai. Berat. Tapi saya percaya hadiratmu aku akan tetap terus bersama engkau Tuhan. Amin. 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 Yang setuju katakan amin. Amin. Kadang-kadang enggak ngerti loh. Jalan di depan kita apa yang terjadi. Siap yuk biar gak ngantuk. Yosua kalau waktu itu sudah ada pujian ini mungkin yang sama. Jalanmu tak terselami. Yes. Oleh setiap hati kami. Yes. Namun satu hal percaya, rencana dalam hatimu. Ada rencana yang indah. Tiada terduga, jangan terduga kasih. Thank you Lord. Hebat dan besar
pelajaran yang pertama harus kita segera bertindak ketika kau sudah dapatkan yang namanya hadirat Tuhan. Yang itu juga kan amin. Amin. Yang kedua, cepat yuk berbuang waktu. Jadi sekali lagi, di dalam tabut Allah ini, apa sih selain hadirat Tuhan yang di depan itu tadi? Ada sesuatu yang luar biasa. Saya cari gambar kok yang bagus gak ada ya. Ini di dalam tabut ada 2 loh batu. Sesuatu yang sangat simpel. Loh batu atau gulungan kitab disamakan saja. Berarti dengan kata lain, yang kedua, selain terus tunggu hadirat Tuhan, begitu masuk engkau langsung melangkah. Yang kedua, utamakan firman Tuhan. Amin. Sing amin Jumat konco kuda menyang. Utamakan firman Tuhan. Amin. Amin. Yesaya pernah sama. Di dalam Yesaya 48 ayat 18, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, sekiranya engkau memperhatikan firman-firmanku, janji firman Tuhan, maka damai sejahtera. Sama-sama dengan saya katakan damai sejahtera. Damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering. Mau? Gak ada yang mau. Mau? Yes. Dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sama-sama dengan saya katakan keren. Ini. Bantu saya Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 3. Sudah disiapkan? Ini guru sekolah minggu sudah hafal semua ini. Ya, klik. Wah, ini kalau saya terlambat gara-gara dia tuh. Yes. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Lanjut ayat 2. Tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Siapa yang suka firman Tuhan? Ini janjinya keren. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yes, jangan hanya sebentar renungkan, bahkan lakukan. Yes. Amin. Amin. Ini ayat 3. Wow, seperti tadi. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya Berhasil. Anakku yang masih muda, sederhana kok, hanya ini. Apa yang diperbuatnya berhasil. Yang itu juga katakan amin. Yang kedua, utamakan firman. Yang itu juga katakan amin. Itu juga katakan amin. Yang masih punya orang tua, firman-Nya menyuruh hormatilah orang tua. Ada ayatnya di mana? Alkitab. Yes, biar yang penting ini yang penting bisa ditangkap, amin. Amin. Ayo hormati firman Tuhan. Ini tidak hanya memberikan perintah-perintah, hai suami kasihilah istri. Istrimu mana Pak Agung? Hari ini kita dibagi ada bersama dengan kami. Dan sekali lagi, kasihilah ini ayat-ayatnya ada, lakukan loh. Amin. Gak hanya itu kok, bahkan ketika engkau berbeban berat, aku gak ngerti di depan apa yang harus aku melangkah bagaimana. Ketika engkau bingung, ada ayat yang mengajak. Benar? Marilah kepadaku. Ketika engkau letih, lesu, berbeban, ada ayatnya? Saya gak nanya di mana. Hari ini sederhana sekali. Ayo. Ada ajakan kok, tapi acap kali ketika kita menghadapi masalah, kita nggak lagi memperhatikan firman itu. Padahal dengan jelas, mari ngajak. Yes. Nah ini, sehingga berapa banyak hari-hari ini saya sering dengar orang ngomong stres. Pernah dengar di Jakarta ada stres katanya? Yes, stres. Saya dulu kantor di Jakarta juga ada. Stres. Padahal coba renungkan. Stres diteruskan lama-lama jadi gila. Tapi hari-hari ini membedakan yang gila yang mana, yang sehat mana ini sulit. Yes.
Di sini sehat semua, amin. Coba biar nggak saling menuduh, tunjuk kanan kiri masih sehat. Amin. Amin. Ayo, Bapak Gembala, ayo tak tunjuk masih sehat. Biasanya gembala itu paling stres loh. Masih ya benar loh, membedakan yang gila yang mana, yang sehat mana ini sulit. Nah, saya KTP masih Magelang. Di Magelang ini kotanya dingin loh. Dan rumah sakit jiwa besar. Bener? Ingat gak? Bener? Itu yang dingin aja rumah sakit jiwanya besar. Lah kalau Jogja panas begini apa nggak lebih gede ya? Nah ini nih, membedakan yang gila yang mana yang saya mana sulit. Suatu saat saya masuk rumah sakit jiwa di sana. Bukan saya loh pasiennya. Saya besok, saya tengok kakak teman saya dirawat. Ketika mau masuk mau jenguk, oleh petugasnya diberitahu, Pak, di dalam ini pasien Pak. Bapak nggak usah komentar, nggak usah nanya. Tapi kan kita orang timur agak bisa. Bener saya masuk. Ada pasien rumah sakit jiwa, seorang bapak. Pasien jiwa di situ, ngambil ember plastik, ember kosong, merah warnanya, ember plastik kosong merah taruh sini. Dia isi air, ember kosong ini diisi air, kerucuk. Saya pas lewat. Bapak ini ngambil pancingan loh. Ember ini dipancing. Saya nanya, Pak baru ngapain Pak? Yang gila bisa jawab loh. Gak lihat. Ya baru mancing. Tapi jawab begitu kan kita seneng nih. Saya komentar lanjut dong, saya tanya lanjut. Oh Bapak baru mancing ya Pak? Sudah dapat berapa Pak ikannya? Saya tanya gitu. Sudah dapat berapa Pak ikannya Pak? Nah ini membedakan yang gila yang mana. Yang gila bisa tunjuk saya ditunjuk loh. Bapak gila ya? Ember kosong begini, mana ada ikannya? Yes. Ayo, makanya yuk biar gak tegang. Tunjuk pemain musik masih sehat, amin. Amin. Ayo. Ayo, Tuhan yang setuju katakan amin. Sama kok. Setiap langkahmu di dalam Mazmur 119 ayat 105 gak usah dibuka deh. Ujian aja yuk. Yes. Firman-Mu berilah bagi kakiku terang bagi jalanku. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu berilah bagi kakiku terang bagi jalanku. Waktu ada kali ketika kita minta. Waktu ku minta dan bilang jalanku tetaplah misi-misimu. Katakanku takut asal kau di dekatku besertaku selamanya. Hari ini sangat simpel. Amin. Mau dihabiskan? Atau dua saja? Karena saya harus kerjanya nih. Masih ada 18 Pak. Oke deh, satu lagi deh. Yang pertama, biarlah langkahmu selalu tunggu hadirat Tuhan. Amin. Yang kedua, utamakan firman Tuhan. Yang ketujuh katakan amin. Yang terakhir deh. Ayat yang paling disenangi oleh jemaat, kalau pendeta sudah bilang yang terakhir, yang di belakang tarik nafas, puji Tuhan. Pemain musik juga ikut puji Tuhan. Dari tadi latihan cuma gedang. Puji Tuhan, ayo.
Isinya tadi di atas kita lihat 2 kerubim dan hadirat Tuhan ada di situ. Ada di dalam tabut ini. Ada 2 loh batu gunungan kita. Ada buli-buli emas yang berisi mana yang tidak mungkin habis sekali lagi. Saya mungkin nggak sempat sampai sana. Tapi sekali lagi ini yang mau saya bahas. Tongkat Harun yang bertunas. Apa artinya? Bantu saya dulu yuk supaya tahu dulu bahwa tongkat ini apa sih? Saat itu tongkat adalah hanya satu batang kayu yang dipotong yang gak ada akar, tongkat mati. Tapi tongkat ini dibawa oleh pemimpin suku-suku untuk komando. Selalu setiap suku, kepala suku ini akan membawa tongkat. Bantu saya bilangan, bantu saya seperti bilangan 17. Biasanya berapa menit tuh Pak? Nek di sini khotbah 2 jam. Sudah AC-nya panas. 2 jam lagi. Ini saya coba Pak Wisnu baru karena waktu itu saya sudah 7 tahun saya nggak melayani di Miracle Service. Jadi ketemu aja hanya gara-gara saya naik kereta ketemu Pak Tim lagi, wah saling pelukan kayak orang kayak itu teletubbies itu. Ya, saking ketemunya sebagai oke. Ini tongkat ini apa sih? Setelah Musa berbicara kepada orang Israel, maka semua pemimpin mereka memberikan kepadanya 1 tongkat. Sama-sama dengan saya katakan 1 tongkat. Dari setiap pemimpin, menurut suku-suku mereka 12 tongkat. Dan tongkat Harun ada di antara tongkat-tongkat itu. Lanjut ayat 7. Musa meletakkan tongkat-tongkat itu di hadapan Tuhan. Sama-sama katakan di hadirat Tuhan. Di hadirat Tuhan. Amin. Di hadapan Tuhan dalam kemah hukum Allah. Ayat 8. Ketika Musa keesokan harinya masuk ke dalam kemah hukum itu, maka tampaklah tongkat Harun dari keturunan Lewi telah bertunas. Sama-sama dengan saya katakan bertunas. Mengeluarkan kuntum, mengembangkan bunga dan berbuahkan buah. Jangan dipindah ini dulu. Sebatang tongkat yang mati, sebatang tongkat yang sudah kering, bahkan diperhalus, bahkan sudah diseset kulitnya, akarnya sudah gak ada, gak mungkin tumbuh. Padahal temanya jadi murid yang bertumbuh. Hari ini ada berdatang dengan mengatakan, aku masih muda, aku gak punya kemampuan apapun juga. Atau sebagian mengatakan aku sudah terlalu tua, aku gak mampu, aku gak bisa, aku sudah mati. Seperti tongkat ini. Tapi kita mau belajar. Yang mati ketika di hadirat Tuhan, dia akan bertumbuh. Dia akan bertumbuh, dia akan bertunas, dia akan berkuntum, mengembangkan bunga bahkan berbuah. Yang dikatakan amin. Sama-sama dengan saya katakan keren. Amin. Ayo. Kalaupun hari ini ada mengatakan sulit, gereja gak punya dana, apapun yang mati hari ini, minta hadirat Tuhan. Masih banyak kursi yang bisa diisi. Ini untung dari Jakarta datang, kalau nggak tahu kosong lagi. Haleluya. Hari ini simpel. Apakah tugas satu Pak hanya Pak Wisnu, presiden kita? Pak Prabowo? Yes. No. Tugasmu nak. Tugasmu. Jangan pernah berkata aku masih muda, aku gak ngerti Pak. No. Engkau harus bertunas. Engkau bertumbuh. Yang sesuka dengan amin. Amin. Tema Bapak Gembala. Mau bertumbuh. Mau bertumbuh. Amin. Yang mati sekalipun di hadirat Tuhan. Ini yang gak berakar. Hanya sebatang tongkat kecil.
luar biasa, Pak. Bahkan bertumbuh, bahkan menjadi kuntum, mengelombangkan bunga, berbuahkan buah batang. Istimewa. Hari ini kembali ke PPT saya deh. Nanti kita PPT. Saya masih satu kali ibadah lagi. PPT Mas. Haleluya. Tapi kan saking tegangnya dia ngantuk. Sorry. Saya senang begini supaya yang penting Anda ke gereja. Kalau nggak dapat apa-apa, tapi saya dosa. Anda bisa dapat firman tadi. Amin. Amin. Kita nggak tahu jalan di depan. Yes. Minta hadirat Tuhan dalam melangkah. Ya. Utamakan firman. Ya. Terus berbuah, bertumbuh. Amin. Amin. Dan janjinya sekali lagi sesuatu yang luar biasa. Ayo kok malah mati. Mas. Ya udah. Oke. Panik Pak. Ayo bugem. Kalau di sana ada wagem, di sini ada bugem. Saking groginya malah di-delete. Oke, sudah Pak, sudah selesai. Terus kau berbuah, bahkan terus bertumbuh menjadi emas. Amin. Mana yang tidak pernah habis? Amin. Yang tujuh katakan amin. Amin. Yang tujuh berikan tepuk tangan. Amin. 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 Ayo dong ngantuk. Jangan mudah bersemangat. Oleh setiap hari kami yang gak tahu apa, namun satu aku percaya ada rencana yang indah, tapi gak terduga, tiada terduga kasihmu. Heran tak besar bagimu, hati kehadiranmu biar nyata di dalam hidupku. Berhubung wajah saya sudah mau nongol lagi, Juni saya cancel. Juni saya tergeletak di Mount E, Singapura. Cancel stadium 4. Saat aku nggak ngerti apakah aku sanggup terus tunggu. 6 bulan kemudian, kalau Tuhan mau tetap bertunas, kalau Tuhan mau terus mengeluarkan untung, kalau Tuhan mau terus berbuah. Saya pertama pelayanan di Jakarta, teman saya Pak Albert Tanoni dari GCC Impact Studio, tahap kesaksian. Saya kesaksian pertama di Jakarta, mendengar saya kesaksian sudah mulai melayani lagi di Desember awal itu. Gembala Medan teks saya, Pak Matius, layani Medan dong. Saya jawab, Pastor, saya malu. Medan kan orang banyak, kepala saya masih gundul, Pastor. Satu kata-kata luar biasa. Pak Matius katanya, kalau cancer aja Tuhan bisa sembuhkan, apalagi hanya nukul ke rambut. Kecil katanya. Amin. Ayo klik sekali lagi ya, bantu saya. Kalau nggak bisa saya. Tapi jangan dimatiin lagi. Yes. Ini. Ayo. Aku mau pergi kemana? Aku mau bertumbuh. Amin. Karena itu pergilah. Jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus,
dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Berikan tepuk tangan dong. Jangan mudah terserah. Boleh pakai diri. Sembahnya oleh setiap hati kami. Thank you Lord. Rencana yang indah, tiada terduga. Enak kalau dia berjalan, enak dan bersabar, hati kehadiran, yang nyata-nyata, yang ada dalam hidupku, tak selalu menyertai. Yosua ketika mendapat tugas itu, dia nggak tahu apa aku mampu, Tuhan. Hari ini belajar bertindak setelah kau dapatkan satu namanya hadirat Tuhan. Terus utamakan firman, terus bertumbuh, terus melangkah, terus bertunas. Jangan pernah berkata aku sudah gak mungkin melakukan apapun Tuhan. No. Sebatang yang sudah mati pun tongkat yang mati kalau di hadirat Tuhan bertumbuh, bertunas. Please, ada yang mau berjanji dengan Tuhan atau berdoa, angkat tangan kananmu ke atas, tangan kiri Tuhan di jantung. In the name of Jesus, di dalam nama Yesus. Kau lihat jemaatnya, kau lihat semua yang hadir, kau lihat Tuhan berkati mereka semua, Tuhan. Biar hadirat-Mu ada di dalam kehidupan mereka, biar hadirat-Mu nyata, Tuhan, di dalam keluarga, di dalam pekerjaan masa depannya ada terus utamakan firman, terus melangkah, jangan pernah diam, terus bertumbuh, berbunga, berbuah lebat. In the name of Jesus. Diberkatilah gereja-Mu, diberkati Bapak Ibu dan Ibu. Permohonan-Mu terjadi Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna,
Kudus Wibowo, kiranya terus kami urapi semakin dahsyat pelayanannya di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu kakak silakan kembali. Terima kasih untuk kehadirannya sore hari ini. Sebelum mendengarkan penuan untuk 1 minggu ke depan, mari kita sama-sama memberikan persembahan yang terbaik dari kita untuk Tuhan. Ada yang belum terima amplop, boleh angkat tangan, nanti akan dibantu. Baik, mari kita berdoa bersama sebelum memberikan persembahan. Tuhan, terima kasih buat hari yang begitu luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih kami tahu Tuhan beri semua yang terbaik dalam hidup kami. Kini tiba saatnya Tuhan kami memberi yang terbaik yang kami butuh. Biar apa yang kami berikan untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jiwa baru yang Tuhan kirim ke tempat ini. Selamat datang buat Bapak Ibu. Mungkin boleh angkat tangan yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Haleluya. Ikan ini baru pertama kali, kemarin kan di Gimaya. Halo. Terima kasih buat kehadirannya di gereja Tuhan di tempat ini. Pengumuman berikutnya adalah laporan persembahan tanggal 2 Maret 2024 ada perpuluhan dari NS sebesar 50.000, perpuluhan dari NS sebesar 50.000 lagi, dan perpuluhan dari IES sebesar 250.000 rupiah. Berikutnya minggu depan gereja kita akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, yaitu Bapak Pendeta Dr. Timotius Hardono, dan sekolah minggu akan dilayani oleh KAO Kediri. Bapak, Ibu, dan kakak-kakak, kami seluruh pengerja GPI MS Sudirman mengajak bersama-sama untuk kita mulai doa bersama-sama, doa malam bersama-sama. Untuk itu mulai hari Selasa besok, setiap Selasa kita akan buka upper room untuk doa malam di pukul 18.00 lewat Zoom ya. Jadi kalau Bapak Ibu ada waktu, ya baiknya diluangkan waktunya ya, jangan ada waktu. Mari kita sama-sama berdoa. Pengumuman berikutnya ada doa pengerja yang akan dilaksanakan di hari Senin tanggal 10 Maret ya Pak. 10 Maret jam 18.30 di GBI Miracle Service Kejayaan. Kami membuka kesempatan untuk melayani buat Bapak Ibu atau kakak-kakak. Mari kita sama-sama melayani Tuhan di tempat ini. Kami juga membuka pelayanan jemaat. Jika ada yang membutuhkan untuk didoakan atau apapun itu, bisa menghubungi nomor handphone yang tertera. Ada ya? Ada ya? Oh iya, silakan. Terima kasih. Sudah jadi pengumumannya, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menjadi kekuatan
kasih Bapak, kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau hadir bersama dengan kami malam ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus ketika Engkau hadir, di situ ada pemulihan, di situ ada kesembuhan, di situ ada hidup yang baru Bapak. Dan kami percaya itu, kami sudah menerima semuanya itu. Hidup kami sudah dipulihkan, kami sudah menerima sesuatu yang baru dari Tuhan. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa kami pulang dari tempat ini, kami akan menjadi pribadi-pribadi yang berbeda, pribadi-pribadi yang penuh dengan kemenangan, dan pribadi-pribadi yang bersiap Tuhan untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan lebih lagi Tuhan Yesus untuk menghadapi hari-hari ke depan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan Yesus buat ibadah kami malam ini. Dan kami berdoa Tuhan malam ini, kami berdoa Tuhan Yesus buat bangsa dan negara kami. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa bangsa ini ada di dalam tangan-Mu. Engkau yang membangun bangsa ini Tuhan Yesus, dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa hadirat-Mu ada dalam atas bangsa ini. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa bangsa ini akan melihat Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Bangsa ini Tuhan Yesus akan dibawa dari kemenangan kepada kemenangan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Indonesia tidak gelap Tuhan Yesus. Indonesia itu ada dalam terang-Mu Tuhan. Engkau yang berdaulat atas bangsa ini Tuhan Yesus. Dan kami percaya Tuhan Yesus ada pemulihan untuk bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa buat setiap pemimpin dari bangsa kami, mulai dari tertinggi sampai terendah Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, setiap pemimpin yang Tuhan tetapkan bagi kami, Tuhan pilih Tuhan kami. Tuhan yang berdaulat atas bangsa kami, atas pemimpin-pemimpin kami. Dan kami percaya Tuhan Yesus bahwa pemimpin ini Tuhan, pemimpin-pemimpin kami dari tertinggi sampai terendah akan membawa kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan buat bangsa ini, juga buat kota kami Tuhan Yesus, tempat di mana kami tinggal saat ini Tuhan, Yogyakarta. Kami percaya juga ada pemulihan buat kota ini, buat Yogyakarta Tuhan Yesus. Nama-Mu akan ditinggikan di kota ini Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kami percaya Engkau juga berdaulat atas kota. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sebentar akan pulang Tuhan, kami akan menerima berkat daripada Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bangkit berdiri bersama, kita mengakhiri ibadah kita. Mari kita mengakhiri ibadah kita dengan bersandar dan berharap penuh hanya kepada Tuhan. Tetapi sebelum kita menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama membuka mulut dan hati kita mendoakan Indonesia ini. Kita mengingat ada beberapa daerah yang mengalami bencana, terutama di Bogor dan Jakarta, Jabodetabek secara keseluruhan. Mereka baru menerima bencana banjir. Kita meminta pertolongan Tuhan. Mari kita berdoa bersama. Bapa Surgawi yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku memberkati Jabodetabek. Shalom, shalom. Berkat Tuhan ada bersama engkau. Jadi walaupun engkau terkena bencana banjir di hari-hari ini, ada penghiburan dari Tuhan, ada kekuatan dari Tuhan. Bahkan gereja-gereja yang ada Tuhan boleh pakai menjadi saluran berkat buat banyak orang. Para hamba-hamba Tuhan, para orang-orang percaya boleh engkau pakai Bapak untuk menjadi orang-orang yang mewartakan kasih Kristus, yang memberikan kasih Kristus buat setiap orang yang terkena dampak banjir ini. Bapa, engkau berikan kekuatan, engkau berikan penghiburan, sehingga melalui bencana ini mereka boleh melihat bahwa ada Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bila sebentar kami mau pulang Bapak, kami mau melanjutkan kehidupan kami hari lepas hari bersama hadirat Tuhan. Jadi kami mau bertunas, kami mau bertumbuh karena ada firman Tuhan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Jadi Bapak, curahkan berkat-Mu untuk setiap kami. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kakak-kakak jemaat Tuhan, di akhir ibadah ini engkau boleh arahkan hati dan hidupmu kepada Tuhan, karena ada berkat Tuhan yang tercurah melimpah diberikan kepadamu. Dan berkat Tuhan ini diberikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Berkat Tuhan ini memberkati setiap usaha pekerjaanmu, diberkati pula engkau yang kuliah, sekolah, dan pendidikanmu. Diberkatilah pula engkau yang melayani Tuhan, diberkati pelayananmu, dan yang pasti diberkatilah semua rumah tempat tinggalmu, apapun bentuknya, menjadi rumah tempat tinggal yang
berkunjung ke rumahmu akan tahu bahwa Tuhan Yesus baik buat engkau dan baik buat mereka. Dan berkat ini sama-sama kita terima di dalam nama